Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para guru besar, para tuan guru, seluruh jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, baik jajaran syuriah maupun tanfidiyah, seluruh banom, seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan yang insya Allah penuh dengan keberkahan di siang hari ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat hafizakumullah jami'an. Kita senantiasa berharap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sihah wal afiat dan membawa iman Islam husnul khatimah. Para masyayikh, para tuan guru, para guru besar dan seluruh yang hadir, beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja menemukan satu artikel tentang manuskrip naskah kuno yang tertulis tahun 1719 Masehi. Manuskrip ini adalah tentang jejaring ulama di Nusantara yang kategorinya menurut Bapak Guruta Ahmad Baso kategori manuskrip atau naskah Bali Lombok. Jadi ada jejaring yang di situ dibagi per zona. Jadi wilayah Jawa, Bali, Lombok, Ternate dan seterusnya hingga Papua yang memetakan tentang jejaring ulama, para penerus Wali Songo, khususnya ulama dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang cukup menarik kita pada kesempatan hari ini adalah tentang kegelisahan penulis manuskrip tersebut dengan berulang kali menyebut nama Sunan Giri, nasihat Sunan Giri, bagaimana seharusnya kita menjaga sejarah tentang jasa ulama yang secara khusus disebut keturunan baginda Nabi Muhammad SAW, penerus perjuangan Wali Songo. Di sini kami dapat membaca bahwa jejaring itu sudah terbangun sejak lama, yang kemudian dikokohkan, dilanjutkan kembali di era Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Bagaimana beliau sangat rajin murasalah, koresponden dengan para tuan guru, para ulama di sini. Dan tidak heran kalau kemudian di Pulau Lombok ini warga NU-nya cukup banyak, karena memang dari sejarah panjang tersebut kita bisa kembali membaca hubungan ruhani, hubungan tidak hanya secara tertulis, tapi kami yakin beliau adalah seorang arif billah, para wali Allah, kekasih Allah yang saling terhubung ruhani mereka. Dan keberkahannya kita rasakan pada hari ini. Alhamdulillah.
Apa yang menarik dari manuskrip tersebut? Tentang boleh dikata kong kali kong atau konspirasi antara neo-feudalisme dengan kolonial waktu itu untuk menghapus sejarah perjuangan para ulama pewaris perjuangan Wali Songo Dzurriyyah Rasulillah. Seakan kejayaan teritorial Nusantara ini tanpa ada jasa mereka. Nah, kalau kita pernah dan sering mendengar slogan jas merah, ya kita punya jas hijau. Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama, sejarah ulama. Nah, ini yang harus terus dikawal oleh Nahdlatul Ulama. Dan boleh jadi konspirasi itu dalam bentuk yang lain di masa-masa yang akan datang, entah bernama neokapitalisme yang kemudian menawarkan pariwisata, menawarkan investasi di tanah kita sendiri, yang pada akhirnya kita harus mengkhawatirkan tidak menjadi tuan di tanah sendiri. Wal'iyadzubillah, semoga terhindar dari hal tersebut. Dan ujung tombaknya sekali lagi harus kita sebagai penerus, pelanjut dan pengkhidmah perjuangan para ulama tersebut, mengingat bahwa sejarah pintu masuk peradaban Islam di Nusantara ini adalah perairan, pantai, ya, sangat terbuka sekali. Hal yang negatif pun terbuka, yang positif pun terbuka. Oleh karena itu, apa yang menjadi pesan, nasihat Sayyidul Jadd almarhum almarfullah Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin? Beliau pernah berceramah sekali waktu dalam versi bahasa Indonesia di khalayak ramai seperti di stadion begitu, dan dokumen ini cukup viral di media sosial. Ada yang versi berbahasa Madura tanpa diketahui di mana beliau berceramah. Yang kami ingat semasa kecil dahulu, insya Allah para alumni juga mengingat bahwa beliau seringkali mengumpulkan para santri sekali waktu, tokoh-tokoh teras dari PBNU, dari Jakarta, tokoh negarawan, para politisi dihadirkan untuk memberikan wawasan kebangsaan kepada para santri dan masyarakat luas di Situbondo. Apa yang beliau kisahkan ternyata ini menjadi dokumen yang sangat penting. Dalam bahasa Madura beliau menyampaikan, engkok ki engak lembek, kok ki kanak mereng debuna para kiai sepuh. Saya ingat kecil dulu, semasa saya kecil dahulu, saya mendengar pembicaraan para sesepuh dari kiai-kiai. Nah, ini diduga beliau mendengarkannya semasa mondok di Syekhona Khalil Al-Bangkalani, karena di usia antara 7 hingga belasan tahun pernah juga beliau di Kiai Imam Tengkina. Nah, antara dua pesantren itulah beliau masa kecil hingga remaja berada di bimbingan tarbiyah para ulama al-amilin, al-arifin. Syekhona Khalil seringkali didatangi para tokoh-tokoh ulama nasional. Sebelum tahun 24 ya, tahun 20-an pernah ada 60 ulama berkumpul di Surabaya menyampaikan kegelisahan ketika itu tentang fenomena yang ini sangat diduga kuat produk impor. Jadi Islam yang sengaja didesain oleh
penjajah, oleh kolonial, untuk menghancurkan akar keagamaan di Nusantara ini. Mereka dilarang untuk berziarah kubur, mereka dilarang untuk tawasul, mencium tangan para ulama, tabarukan, dan seluruh ritual tradisi yang sangat identik dengan Nahdlatul Ulama hari ini. Kegelisahan itu tidak kemudian menemukan solusinya sampai 44 ulama bertemu di Bangkalan, di Kiai Muntaha kalau tidak salah ingat. Nah, disitulah mungkin Kiai As'ad mendengarkan para sesepuh dari ulama berkisah adanya tulisan naskah kuno. Lagi-lagi ini manuskrip ya, karena kita sangat kehilangan tokoh-tokoh manuskrip. Padahal kalau melihat peradaban sastra di awal itu, bagaimana kemudian para pelajar dari berbagai agama di Nusantara ini, baik di tanah Jawa, di Bali, di Lombok, belajar menulis pekon. Bagaimana kemudian mereka menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan sang sekerta Ono Coroko. Jadi tradisi tulis menulis, tradisi keilmuan ini mewarnai kehidupan para ulama, para dai-dai kita di masa itu. Apa yang tertulis? Kata Kiai As'ad, mengutip diskusi para kiai sepuh bahwa Sunan Ampel Raden Ahmad rahmatullah semasa mengaji, bermukim atau mondok di kota Madinah kira-kira 4 abad yang silam ya, karena beliau seusia Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad Sahibur Ratib, yang saya berterima kasih ratibnya dibaca di kantor PWNU ini, sehingga menjadi tambahnya nilai rohani spiritual para pengurus dan seluruh warga NU khususnya di NTB. Mudah-mudahan istiqomah. Nah, ternyata Sunan Ampel ini semasa mengaji di Madinah, beliau mendapatkan suatu karomah, bisa muwajahah, berdialog langsung dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau mewasiatkan, bawalah ajaran Islam Ahli Sunnah wal Jamaah ini ke negeri, Kiai As'ad sebutnya Indonesia. Nah, saya tidak tahu pasti apakah di manuskrip itu, naskah itu tertulis Indonesia ataukah riwayat bil makna dari Kiai As'ad. Boleh jadi kedua-duanya. Jika kemungkinan yang pertama itu adalah lafaz dari Rasulullah, berarti Rasulullah sudah menyebut Indonesia kepada Sunan Ampel. Jika itu adalah riwayat bil makna, teritorial Nusantara adalah bagian dakwah yang sudah mendapatkan nadrah Rasulullah, sudah dipandang oleh batin Rasul, sehingga Sunan Ampel ditugaskan untuk menyampaikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di negeri ini. Oleh karena itu, merawat ajaran yang telah disampaikan oleh para sunan, para wali songo ini, hingga diteruskan oleh para ulama, para kiai, tuan guru hampir di seluruh pelosok negeri ini, adalah amanat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah dalil, adalah hujjah. Ada 4 riwayat hadis tentang melihat Nabi, ya, man ra'ani faqad ra'ani, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqadah, dan beberapa riwayat lainnya yang menyatakan bahwa akurasi dari validitas tentang hadis melihat Nabi ini adalah benar. Ini perlu disampaikan bagi yang tanya dalil kan begitu ya, apa dalilnya kan begitu. Kalau yang hadir ini insya Allah tidak perlu dalilnya.
Karena ulama kita sudah dalil, tuan guru kita sikapnya saja sudah dalil. Tapi ini sebagai hujah kita bahwa apa yang menjadi catatan manuskrip itu ternyata memiliki dalil yang kuat. Dan itu tercatat di Keraton Cirebon yang disalin dalam bahasa Sangsekerta di Keraton Yogyakarta. Mungkin juga di Leiden atau di beberapa perpustakaan di luar negeri lainnya. Nah, ini yang kita kehilangan akar sejarahnya. Sehingga kadang-kadang hari ini para warga NU begitu ditanya, apa dalil kamu mengamalkan ini dan itu dan semacamnya, ya karena kita tidak biasa membantah dan tidak terbiasa panjang lebar tentang dalil, ya sudah ikut tuan guru, ikut kiai, yang itu mudah diancam, mudah dipatahkan oleh mereka sedikit-sedikit dengan dalih kullu bid'atin dhalalah. Padahal mungkin ya hafalnya hanya hadis itu saja kan gitu. Tetapi bisa menghabisi kader-kader muda kita yang lemah. Nah, ini titip, mudah-mudahan sejarah ini bisa dibukukan dengan baik dan terus disampaikan. Saya tidak bosan-bosan di berbagai forum ke-NU-an untuk menyampaikan kisah ini. Nah, Kiai As'ad juga pernah menyampaikan di hadapan para santri tentang kalimat khittah ma'hadiyah. Jadi beliau tidak hanya mempopulerkan khittah NU yang kembali kepada khittah di mana telah pernah dituliskan oleh Hadratus Syekh dalam risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau dengan tulisan tangannya sendiri menuliskan khittatus salaf. Jadi khittah NU adalah khittah salaf, kembali kepada ajaran salafus saleh, sahabat, tabi'in, ya, tabi'it tabi'in, yang seluruhnya bersumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kitalah yang seharusnya lebih bangga menyebut salaf, bukan yang membawa-bawa nama manhaj salaf, kan gitu. Biasanya yang suka mengaku-ngaku bukan pemiliknya, tetapi yang biasa-biasa yang justru mengamalkannya. Kitalah yang mengikuti manhaj salaf. Kitalah yang seharusnya bangga dengan ajaran para masyayikh kita, ulama kita telah bersanad silsilah keilmuan akidah kita kepada para salafus saleh. Alhamdulillah. Ikhtitam sebagai penutup bahwa catatan sejarah ini harus diabadikan, didokumentasikan dengan baik. Manuskrip ini harus terawat, ya. Dan di Indonesia masih sedikit tokoh pakar manuskrip, masih sedikit yang serius membidangi tentang persoalan naskah-naskah kuno ini. Alhamdulillah beberapa pesantren sudah merintis kajian-kajian manuskrip tersebut, dan seharusnya Lombok ini juga punya ada pengkayaan keilmuan yang berasal dari manuskrip, karena ternyata tercatat tadi naskah kuno Bali Lombok mencatat peristiwa tentang konspirasi antara kolonial Belanda dengan neo feodalis di zaman itu tahun 1719. Kenapa kita harus kembali kepada sejarah? Karena akalnya semesta ini adalah sejarah. Kalau kita ingin karakter seseorang mengetahui, kita kan perlu melihat kurikulum vitae-nya. Dia sekolah di mana, pendidikannya di mana, sepanjang sejarah dia, riwayat akademiknya dapat kita baca, ya. Sehingga apakah nanti akan menjadi pengurus NU yang benar NU, atau pernah mau jadi Muhammadiyah tapi gagal kan gitu ya. Nah, ini untung tidak terungkap ya kurikulum vitae-nya. Alhamdulillah diselamatkan oleh NU ini. Ya,
Begitulah pentingnya kita melihat akal sejarah dari catatan-catatan naskah para ulama kita. Oleh karena itu kita seharusnya berbangga, bersyukur atas nikmat ajaran yang telah diwariskan dari para masyayikh kita, muassis Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Teruslah kita mengkaji kitab-kitab beliau, dan hari ini informasinya akan dimulai pembukaan pengajian kitab. Kitabnya belum ditentukan. Barakallahu fikum. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan itu entah ini janjian atau bagaimana, sekarang di mana-mana marak sekali. Jadi mulai dari MWJNU, bahkan di Ranting, kemudian di PC-PCNU, di beberapa PWNU juga memulai kajian-kajian semacam itu. Apakah ini tanda-tanda satu abad NU kembali kepada kejayaannya? Sanu'iduha siratahal ula, ketika tongkat sudah kembali dari perubahan mukjizat ular menjadi tongkat kembali, maka kita berharap NU kembali pada hakikat perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhasil, marilah kita menjadi pengkhidmah. Kalau dulu guru kita, orang tua kita membawa tongkat dan tasbih, maka hari ini kita membawa Nahdlatul Ulama sebagai organisasi perjuangan yang memiliki nilai spiritualitas seperti tasbih dan nilai organisasi seperti tongkat. Barakallahu fikum wa dumtum fi khairin. Al-afwa minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.